Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya cuma ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa dulu ya. Untuk ketua kelasnya, tolong dipimpin doanya ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai, kita baca doa dulu ya. Baik anak-anak, sekarang tolong buka bukunya ya, tentang pengertian wujud benda dan sifatnya. Bapak akan cek kehadiran kalian dulu ya. Aurel, Iya Pak. Ana, Saya Pak. Bimo, Hadir. Ilham, Saya Pak Guru. Reza, Saya Pak. Rian. Saya. Baik, semuanya sudah hadir ya, tidak ada yang terlambat. Baik anak-anak, di sini Bapak mau tanya, siapa yang masih ingat kita kemarin belajar wujud benda apa? Ya, wujud benda padat ya. Contohnya seperti apa? Batu, Kayu Pak. kayu, iya pena pensil bisa, apalagi kertas. Ya, di sekitar kita kira-kira hanya ada wujud benda padat atau ada wujud benda lain ya? Ada yang tahu? Apa ya? Benda cair. Ya, wujud benda cair dan juga wujud benda gas ya. Yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Itu Pak. Ya, Bapak kan bawa botol nih. Bapak juga bawa gelas dan juga mangkuk. Kira-kira kita belajar apa? Benda cair ya Pak. Ya, kita akan belajar benda cair ya, wujud benda cair. Oke. Baik anak-anak, di sini siapa yang pernah menuangkan air di dalam botol ke dalam gelas? Saya pernah Pak. Ya, ketika kita menuangkan air di dalam gelas, kira-kira apa yang terjadi? Basah Pak. Situ. Airnya pindah ya, dia akan mengikuti bentuk wadahnya. Jadi itu adalah salah satu sifat wujud benda cair yang akan kita pelajari nanti ya. Nah, tujuan kita mempelajari benda cair pada hari ini agar kalian dapat menyebutkan contoh-contoh benda cair, menjelaskan sifat-sifat benda cair, dan menyampaikan hasil pengamatan kalian ya. Nantinya Bapak akan tampilkan demonstrasi kepada kalian, Bapak akan tanya jawab, dan juga akan membagikan lembar LKPD yang akan kalian kerjakan dengan teman sebangku kalian ya. Lalu ada tes akhirnya juga nanti ya. Baik anak-anak, tolong perhatikan ya, Bapak akan tuangkan botol air ini ke dalam gelas. Tolong kalian amati ya. Ya Pak. Jadi aus. Baik anak-anak, apa yang terjadi pada bentuk airnya ketika dipindahkan dari botol ke dalam gelas? Coba, Bimo, Nggak tahu Pak. Aurel, Basah bukan Pak? Ayah. Coba perhatikan lagi. Apa yang terjadi pada bentuknya? Apakah bentuknya berubah atau tetap sama seperti yang ada di dalam botol? Beda Pak. Berbeda ya. Jadi, wujud benda cair itu salah satu sifatnya adalah dia akan mengikuti bentuk wadahnya. Dari yang awalnya tadi berbentuk botol, dia sekarang berbentuk seperti gelas. Itu adalah salah satu bentuk sifat wujud benda cair. Ya. Baik anak-anak, perhatikan ya. Untuk yang selanjutnya, kita akan menuangkan dari gelas ini ke dalam mangkuk ini. Ya. Salah satu sifat benda cair yaitu dia akan mengalir dari atas ke bawah. Dia tidak akan mungkin mengalir dari bawah ke atas. Jadi, sifat benda cair itu adalah mengalir dari atas ke bawah ya. Nah, ada yang tumpah-tumpah nih. Baik, kita lanjut ya. Salah satu sifat benda cair yaitu dia dapat menyerap ke dalam celah-celah kecil seperti tisu ini. Kita akan coba buktikan ya. Itu Pak basah. Nih, Bapak akan lap-lap ini. Nah, jadi air yang tumpah tadi dia akan menyerap masuk ke dalam celah-celah kecil yang ada di dalam tisu ini.
Nah, jadi apa yang terjadi ketika kita pindahkan air dari gelas ini ke dalam mangkuk ini? Jadi kayak wadahnya, Pak. Ya, dia akan mengikuti bentuk wadahnya yang dari dia bentuk gelas, kemudian dia berbentuk seperti mangkuk ya. Kira-kira jumlahnya ikut berubah atau tidak ya? Berubah kayaknya. Berubah. Oh, karena tumpah tadi ya. Iya, Pak. Ketika airnya dipindahkan dari mangkuk ini ke dalam gelas, coba perhatikan ya. Hati-hati, tumpah lagi, Pak. Apakah jumlah airnya ikut berubah? Coba Bimo, Apa, Pak? apakah jumlah airnya berubah? Berubah. Berubah. Kurang tepat ya. Coba Ilham. Sama, Pak, sama aja. Ya, walaupun bentuknya berubah dari bentuk mangkuk ini, kemudian menjadi bentuk gelas ini lagi, jumlahnya tidak akan berubah kecuali dia tumpah ya. Jadi, sifat benda cair itu dia akan mengikuti bentuk wadahnya, lalu dia juga mengalir dari atas ke bawah. Dia juga meresap melalui celah-celah kecil seperti tisu, dan juga jumlahnya tidak akan berubah walaupun kita pindahkan dengan wadah yang berbeda ya. Nah, dari kita pelajari sifat-sifat benda cair tadi, kira-kira contohnya seperti apa saja sih? Dia bisa air, minyak, susu, apalagi? Kecap. Kecap. Sirup. Iya, benar. Terus kuah. Iya, banyak ya. Baik, sekarang Bapak akan bagi kelompok untuk kalian. Nanti kalian akan kerjakan LKPD dengan teman sebangkunya ya. Untuk jumlah kelompok ada 3 kelompok ya, dengan jumlah anggota 2 orang. Jadi kalian kerjakan dengan teman sebangku kalian. Nanti kalian diskusikan, setelah itu diisi di bagian hasil kerja ya, yang D, oke? Nah, tolong untuk ketua kelasnya dibagikan ke teman-temannya ya. Siapa? Baik, kerjakan dengan teman sebangku kalian ya, didiskusikan kemudian diisi lembar kerjanya. Ikuti yang ada di lembar kerja peserta didik, itu ada tujuannya. Nah, nanti setelah kalian mengikuti petunjuk kerjanya, kalian isi di bagian yang D ya, hasil kerja. Iya, Pak. Baik. Pak, mau tanya. Ya. Itu yang nomor 1. Oh, yang ini. Yang ini nanti dilingkari ya. Kalau kalian memilih yang mana benda cair, ya nanti kalian lingkari saja pakai pensil ya. Untuk namanya silakan isi namanya, nanti ada nama kelompok dan juga nama anggota, tolong diisi ya. Baik, Pak. Baik anak-anak, apakah semuanya sudah selesai? Belum? Belum, Pak. Nomor berapa? 5, Pak. Nomor 5 ya. Air dari gelas dipindahkan ke mangkuk yang awal kosong. Apakah jumlah air berubah? Coba kamu ingat-ingat. Tadi ketika air dari gelas tadi kita pindahkan ke mangkuk, apakah jumlahnya berubah? Apakah dia bertambah atau dia malah berkurang? Ya. Silakan diingat-ingat ya. Anak-anak, apa semuanya sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, di sini Bapak akan pilih kelompok yang akan mempresentasikan, yaitu kelompok 2. Kelompoknya Aurel dan Ana. Silakan Aurel dan Ana berdiri dan presentasikan apa yang telah kalian isi dan kalian kerjakan tadi. Iya, Pak. Nah, nanti teman-teman yang lain silakan dengarkan temannya menyampaikan hasil diskusinya ya. Nanti kalian kalau ingin menyanggah atau menambahkan di akhir, oke? Iya, Pak. Silakan untuk Aurel atau Ana Iya, Pak. dijelaskan. Nomor 1 tadi kami pilih air, minyak. Baik anak-anak, untuk penjelasan dari teman kalian tadi, apakah kalian ingin menyanggah atau menambahkan? Saya, Pak. Ya, Ilham. Tadi nomor 3, Pak. Nomor 3 ya. Iya, tadi dia bilangnya dari botol ke gelas. Oh, jadi seharusnya apa? Harusnya kan dari atas ke bawah. Air mengalir dari atas ke bawah ya, atau dari tempat yang lebih tinggi dia mengalir ke tempat yang lebih rendah. Baik, semuanya sudah mengerjakan dengan baik ya. Sekarang Bapak ingin kalian menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Coba Reza.
Kita tadi belajar apa saja sih? Ya, kita belajar sifat-sifat benda cair. Lalu apa lagi? Contoh. Ya. Sifat-sifatnya tadi apa saja? Bentuk wadah, Pak. Terus? Dari atas ke bawah. Terus Ya. jumlahnya sama. Satu lagi? Yang tisu? Ini masuk Iya, jadi dia menyerap ke tisu ya, atau ke celah-celah kecil seperti kain. Baik anak-anak, dari yang kita pelajari pada hari ini, kita sudah mempelajari sifat-sifat benda cair dan juga contoh-contohnya seperti air, minyak, susu, apalagi? Iya, sabun cair. sabun cair bisa. Apalagi ada yang tahu? Kecap, iya. Apalagi? Ya, juga sifat-sifatnya yaitu dia mengikuti bentuk wadahnya dan juga ketika kita pindahkan dia tidak akan berubah ya jumlahnya, dan juga dia itu mengalir dari tempat yang lebih tinggi atau tinggi menuju tempat yang lebih rendah atau ke bawah ya, dan juga dia akan menyerap ke dalam sela-sela kecil atau pori-pori kecil seperti tisu atau kain ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak akan bagikan lembar asesmen formatif. Kalian akan kerjakan sendiri-sendiri ya. Nanti dikerjakan ABC. Ini ketua kelasnya tolong dibagikan ke temannya ya. Siapa? Nanti kalian isi ABC-nya, kalian silang jawaban yang kalian pilih. Oke, silakan. Baik, silakan mengerjakan ya. Baik, waktunya habis, silakan dikumpulkan di meja depan. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri untuk tugasnya, bagi yang belum mengerti silakan baca kembali materi yang ada di dalam buku, kerjakan tugas evaluasinya ya bagi yang belum mengerti. Untuk yang sudah mengerti silakan cari contoh benda cair dan juga manfaatnya. Misal air ya, air itu yang biasa kita minum itu contohnya itu fungsinya untuk diminum, atau minyak fungsinya untuk apa nanti ya tolong dicari dan dituliskan di kertas ya. Silakan baca kembali materinya. Baiklah, Bapak akan akhiri di sini. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.